Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya maulaya ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya ibn Rasulillah. Ya abratal mu'minin, ya rahmatullahil wasi'ah, wa ya bab najatil ummah, gharib ya mazlum Karbala. Ma khaba sayyidi man tamassaka bikum, amina man laja'a ilaikum. Ya laytana kunna ma'akum sayyidi, wa nafuza fawzan 'azima. Kharajat laylatu min khaymatiha wa hiya taqul, خرجت ليلة من خيمتها وهي تقول. Lailah keluar dari kemahnya sembari berkata, خرجت ليلة من خيمتها وهي تقول يا ابني رأسك المجروح أم رأس الرسول. Wahai putraku, yang terluka adalah kepalamu ataukah kepalanya Rasul? Ya bani ra'sukal majruh am ra'sir Rasul. Ya bani ya hilal ya uyuni, kaifa dassat bikal khuyul. Wahai putraku, wahai cahaya mataku, bagaimana mungkin aku kuat melihatmu diinjak-injak kuda. Kharajat laylatu min khaymatiha wa hiya taqul ya bani ra'sukal majruh am ra'sir Rasul. Ya bani ya hilal wa ya uyuni, kaifa dassat bikal khuyul. Wahai putraku ya Aliul Akbar, Al-Lailah Lailatul Akbar, malamnya manusia yang paling mirip dengan kakeknya Rasulullah, putra Al-Husain yang bernama Aliul Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm, hari ini, malam ini adalah malam ke-9 dari bulan Muharram, dan ini menjadi khitamu majlisnya. Jadi akhir dari majlis kita, artinya majlis kita akan berlangsung besok malam dan hari H. Yang mau kita akhiri apa? Majlisnya kita orang yang tema bagaimana kiat menjadi pecinta Muhammad wa Ali Muhammad. Malam ini adalah khitamuha, akhirnya. Nah, malam ini kita akan akhiri majlis kita orang. Jadi semoga Allah menjadikan khitamul misk, khitamnya adalah misik. Semoga menjadi harum di akhir-akhir pembahasan ini. Semoga kita menjadi punya barokah, ada barokahnya, ada manfaatnya. Kita selama ini membahas tentang bagaimana menjadi pecinta Muhammad wa Ali Muhammad. Sebelum Al-Fakir membahas pembahasan terakhir, Al-Fakir di sini duduk di atasnya antum di sini. Saya minta maaf sama antum semua jika ada kata-kata saya yang menyinggung hati, atau jika ada kata-kata saya menyinggung perasaan antum, atau yang sakit hati karena kata-katanya ana, saya minta maaf sama antum semua. Saya di sini memohon maaf karena kita ini seperti paku. Afwan, ana selama ini ngomong agak keras karena ana anggap kita orang ini kayak paku. Paku ini tidak bisa tertancap kalau kita elus-elus. Paku ayo nancep, tidak mungkin bisa nancep dia.
Diapakan biar bisa nancap? Dipukul, dipalu, kayak garu. Garu tidak mungkin bisa harum. Kalau kita orang cuma bilang ayo garu, dilus-lus sama kita orang harumlah, tidak mungkin, khoyal. Tapi diapakan garu itu bisa harum? Dibakar. Pisau, bagaimana pisau itu bisa tajam? Apakah bisa kita orang diemin terus tiba-tiba tajam? Tidak bisa. Diapakan? Diasah dulu. Diasah baru bisa tajam. Begitulah kehidupan, kawan. Kehidupan ini tidak bisa kita buat santai-santai. Tidak bisa kita ini merasa nyaman di tempat kita orang. Kita orang harus cari yang namanya tantangan, cari ujian. Karena apa? Orang yang hidupnya nyaman itu harus waspada dia. Jangan tuh merasa aman ketika tuh hidupnya nyaman. Tidak, itu tuh harus waspada. Kalau aku merasa hidupnya nyaman berarti ada apa-apanya di dalam diri Anda. Imma ini istidraj minallah, imma sesuatu yang lain. Ini bahaya. Yaitu dengan cara apa? Pertama, cari tantangan, cari ujian-ujian, cari tantangan. Kita orang merasa nyaman, keluar untuk mencari tantangan hidup. Kita harus begitu dalam hidup. Karena seperti bola itu kalau dalam air semakin ditekan dia, maka akan semakin naik ke atas. Begitu juga kita kalau tidak ada tantangannya, tidak ada tekanannya, kita akan biasa-biasa saja, tidak bisa menikmati hidup. Tapi kalau ada tekanan, kita akan naik ke atas. Kita lihat berapa banyak orang yang seperti ini. Iran, contohnya Iran, diembargo, dilarang ekonominya, mata uangnya dihancurkan. Akan tapi apa? Semakin menjadi negara paling ditakuti, semakin disegani, semakin yang banyak. Kenapa? Ya seperti itu, hidup itu seperti itu. Tidak bisa kita orang hidupnya santai-santai. Kita harus punya tekanan sendiri biar kita orang naik ke atas. Itu yang namanya hidup. Jadi tidak bisa kita orang bersantai-santai. Itulah kita orang agak afwan, agak menekan kalau bahasanya. Mungkin ada yang merasa tertekan. Di sini Al-Fakir mohon maaf sama itu. Intinya bukan itu. Ana tidak mau dianggap ustaz. Jangan pernah menyebut anak ustaz, jangan. Karena keyakinan Al-Fakir, yang namanya muallim itu hanyalah dalam Al-Quran, alladzina yu'allimunal kitab wal hikmah. Mereka adalah yang mengajarkan Alkitab wal hikmah. Mereka sebenarnya muallim. Yaitu siapa? Muhammad wa ali Muhammad. Selain itu bukan. Al-Fakir di sini bukan menjadi ustadz atau apapun yang mengajari antum. Tidak, hasyalillah. Abadan, anda tidak mau dianggap sebagai ustadz yang mengajari antum. Tidak, antum rata-rata lebih tua dari Al-Fakir, dari anda. Antum rata-rata lebih punya pengalaman. Harusnya anak minta pertolongan, anak minta ilmu dari antum. Anak di sini duduk di atasnya antum ini bukan sebagai ustadz. Anak memposisikan diri sebagai apa? Sebagai alarm. Kayak kita orang ini, kadang kita orang ini bising sama alarm. Ada alarm enak-enak tidur, kita matiin. Kenapa? Bising sama suaranya. Tapi kenapa kok harus hidupin terus? Bahkan di setiap handphonenya antum mungkin ada yang namanya alarm sendiri bawaan dari HP-nya. Karena apa? Suatu yang namanya alarm itu penting. Walaupun itu kita orang kadang merasa bising, itu kita orang butuh untuk membangunkan diri kita orang. Nah, Al-Fakir di sini memposisikan diri bukan jadi ustaz, jadi alarm. Anak bukan ustaz, anak cuma posisinya membangunkan antum, bangun dulu. Karena kita orang ini berusaha yang namanya alarm. Walaupun suara Al-Fakir mungkin membuat hati antum bising atau membuat hati antum tidak enak, Al-Fakir mohon maaf. Karena anak di sini cuma jadi alarmnya toh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul bersabda, "Annasu niyamun wa idza matu intabahu." Manusia ini semuanya ketidur manusia ini, kata Rasulullah. Kalau mereka mati baru mereka sadar. Dan Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Quran Karim, "In kana fiha a'ma." Jika seandainya di dunia dia a'ma, dia buta, fa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jika seandainya dia di dunia ini buta,
di akhirat, maka dia akan lebih buta dan lebih sesat jalannya. Jadi Al-Fakir di sini cuma pengen bangunkan antum. Yang mau bangun ahli wasallam. Tidak mau bangun, ya tidak apa-apa. Anda tidak mau maksa begitu. Istilahnya seperti itu. Soalnya kenapa? Kalau kita orang masih belum bangun di sini di dunia, nanti di akhirat kita orang akan tersesat, lebih sesat dan lebih buta lagi kata Allah. Makanya itu Rasulullah bersabda, manusia ini tertidur semuanya. Kalau meninggal baru mereka sadar apa yang mereka akan menyesal. Begitulah kita orang. Maka dari itu Al-Fakir di sini sekali lagi, ana minta maaf kalau ada salah-salah sama antum, kalau ada sesuatu yang menyakiti hati antum. Ana tidak niat itu semua, cuma jadi alarm, cuma jadi munafik. Itu. Dan sebelum Al-Fakir bahas pembahasan terakhir, khulasahnya biar kita tidak lupa, atau ringkasannya yang selama ini kita bahas supaya menguat di diri kita. Pembahasan kita orang adalah kiat-kiat menjadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana menjadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad, yang kita mulai dari hadisnya Rasul yang ma'ruf, yang tidak ada satupun yang bisa meragukannya, yaitu inni tarikun fikum astaqalain. Kitabullah wa itrati ahlul bait. Lalu kita cari dalam Al-Quran, ada tidak yang dimaksud fakil dalam Al-Quran, yang fakal dalam Al-Quran? Ternyata ada. Dalam surat Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, bangunlah wahai Muhammad, qumil laila illa qalila, nisfahu awin minhu qalila, warattilil qur'ana tartila. Lalu kemudian apa? Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Nah, ada sakil juga. Kalau kata Nabi Sakolain, sakil dalam Al-Quran ini apa? Apakah Al-Quran? Tidak, kita bilang bukan Al-Quran. Kenapa? Soalnya sudah disebut di ayat sebelumnya. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila, baru inna sanulki alaika qaulan thaqila. Berarti thaqil yang kedua adalah ahlul bait, yaitu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang diberikan. Maka dari itu wajib tidak kita mencintai, kata Allah wajib, karena ini berat. Wajib kita mencintai Muhammad wa ali Muhammad. Nah, baru kita masuk pembahasan. Bagaimana sih orang mencintai Muhammad wa ali Muhammad? Yang pertama itu taubat. Taubat itu langkah pertama. Pertama adalah taubat. Lalu kemudian bagaimana? Kita lihat hati. Seorang pecinta melihat hati. Jangan terima ada seorang pecinta hatinya kotor. Dari sifat-sifat apa? Kita bilang seperti sifat-sifat penyakit yang berat-berat ini. Penyakit-penyakit hati yang berat. Seperti apa? Takabur, kemudian riya, kemudian hasud. Ini penyakit-penyakit hati yang berat. Pecinta Muhammad wa ali Muhammad harus terhindar dari itu semua. Loh, gimana caranya? Kita sudah bilang caranya. Kenapa sih kok orang habis tobat, lemas lagi, pengen maksiat lagi, tobat lagi, pengen maksiat lagi? Kita bilang, iya, itu ada sebabnya kenapa begitu. Karena itu tidak menutup jendela-jendela hati. Nah, kita bahas dulu. Jendela-jendela hati ini ada berapa? Ada 3. Mata, telinga, dan lisan. Kalau kita tidak ada filternya, kita masukkan semua yang halal, yang haram kita masukkan, maka jangan salahkan kalau antum sebentar-sebentar kotor hatinya, sebentar-sebentar pengen maksiat lagi. Jangan salahkan, karena kita tidak menutup ketiganya. Jadi itu yang pertama. Sudah kita bahas tentang hati, tentang penyakit-penyakit hati. Lalu kita bahas lagi bagaimana si pecinta itu. Kita bilang ada 6. Pertama ma'rifat, harus mengenal dulu. Kemudian rindu, harus rindu dulu. Kemudian harus apa? Tingkatan ketiga, unsah, yaitu keakraban. Baru keempat ada ibtila, akan diuji antum. Lalu yang kelima ada yang namanya mahabbah. Baru yang keenam isyik, sudah gila. Isyik sudah gila. Sudah kita membahas ini semua. Lalu membahas thaharatul batin, kita bersihkan dari sifat-sifat seperti hasud, takabur, sama riya. Setelah itu semua, kemarin kita membahas tentang thaharatul zahir, yaitu kesucian zahirnya, yaitu dengan apa? Dengan mensucikan diri. Jangan sampai seorang pecinta Muhammad wa ali Muhammad menerima kalau dia ini ada najisnya dalam tubuhnya. Harus kita bersihkan langsung. Setiap antum berhadas, kalau bisa antum mandi. Yaitu kalau berhadas besar, kalau berhadas kecil, antum langsung wudu. Itu yang kita bilang kemarin. Jangan sampai pakaian kita orang ini jadi hijab, kita bilang.
Jadi hijab gimana? Kita pengen hadir ke suatu tempat, tidak jadi gara-gara iya malu pakai pakaian ini toh. Nah, ini jangan sampai. Ini artinya pakaian ini menjadi hijab kita dari silaturahmi. Ini tidak boleh terjadi dalam pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Pembahasan kita hari ini, Al-Fakir tidak mau panjang-panjang. Al-Fakir mau menceritakan tentang seorang pecinta, bukan syiah lah, masih pecinta. Kita orang ini di tahun ini membahas gimana sih jadi simpatisan Muhammad wa ali Muhammad. Jangan ngomong jadi syiah. Insya Allah kalau mau jadi syiah itu lebih berat jauh. Insya Allah tahun depan kalau ada kesempatan, kalau ada masih umur, kita orang duduk di majelis-majelis Imam Muslim, insya Allah akan kita bahas gimana menjadi syiah. Sekarang ini pembahasan kita gimana menjadi simpatisan atau menjadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Seperti itu syaratnya, banyak sekali. Itu pun sudah berat. Nah, ini Al-Fakir mau cerita tentang seorang pecinta, namanya Imam Malik. Imam Malik ini siapa? Murid dari Abu Hanifah. Murid dari Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa? Murid dari Imam Ja'far Shadiq yang berkata, laula sanatan lahalakan Nu'man. Kalau tidak karena 2 tahun akan hancur nih Nu'man atau Abu Hanifah. Ini muridnya Abu Hanifah. Dia termasuk pecinta Muhammad wa ali Muhammad yang mau kita ceritakan ini. Suatu ketika Imam Malik ini ditanya, wahai Imam Malik, sebutkan sama kami, sebutkan sama kami, siapa sih sahabat-sahabat Rasul yang paling afdol? Paling afdolnya sahabat Rasul disebutkan fulan. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak disebutkan sama Imam Malik. Lalu bingung nih muridnya, wahai Imam Malik katanya, aina wada'tum Ali bin Abi Thalib? Kau kemanakan Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak kau sebut? Kata Imam Malik, jawabannya lihat. Isma' jawabannya Imam Malik. Dengarkan, jawabannya Imam Malik apa? Sa'altumuni anis sahabah. Kalian bertanya tentang sahabat. Hal hiya sahabat. Ini adalah sahabat yang aku sebutkan. Amma Ali bin Abi Thalib laisa minas sahabah. Ali bin Abi Thalib bukan dari sahabat. Huwa nafsu Rasul. Karena dia adalah satu jiwa sama Rasul. Maka bukan sahabat dia. Lebih tinggi, bukan dalam kita orang. Hadza wa Imam Malik, imam madhab Ahlussunnah. Tapi kita orang tidak ada yang namanya kita merendahkan orang. Sama sekali pecinta Muhammad wa ali Muhammad akan mengambil pelajaran dari siapapun itu, walaupun dari hewan. Tidak bisa kita mengambil pelajaran cuma gara-gara dia pecinta, artinya syiah, kita mengambil pelajaran dari situ. Tidak, kita mengambil pelajaran dari semuanya. Kata Rasulullah, al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah ini adalah barang hirangnya orang mukmin. Jadi walaupun ada di babi, hikmah itu ada di babi, kita akan ambil. Walaupun ada di hewan, tetap kita akan ambil hikmah. Karena mukmin itu seperti itu, mengambil hikmah dari semuanya. Apalagi Imam Malik, pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Suatu ketika kalamnya Imam Malik lagi, beliau berkata, Qabru Musa ibn Ja'far. Imam Madhab. Qabru Musa ibn Ja'far tiryaqun mujarrab. Obat yang mujarab. Kata Imam Malik, aku tidak pernah berdoa di kubur Musa ibn Ja'far kecuali Allah selalu mengabulkan setiap doaku. Ini Imam Malik yang ngomong. Bayangkan gimana dia mencintai Muhammad wa ali Muhammad. Ini dari kalamnya. Bagaimana perlakuannya pada Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kita lihat perlakuannya. Imam Malik ini dulu tinggalnya di mana? Di Madinah Munawwarah. Dia setiap hari sedikitkan makan. Setiap hari kalau bisa 1 kali makan, 1 kali makan. Supaya apa? Dia tidak sering-sering ke kamar mandi. Kenapa? Karena dia setiap ke kamar mandi, setiap dia ingin membuang hajat, dia akan pergi keluar Madinah. Ajib. Pergi keluar Madinah. Setiap ingin membuang hajat, dia akan pergi keluar Madinah. Jadi dia ketika ingin Madinah berarti bukan Madinah yang seperti sekarang yang kayak kabupaten besar. Madinah bermakna di zaman Imam Malik dulu mungkin Madinah adalah suatu kota Rasulullah. Sehingga dia setiap ingin membuang hajat, ingin membuang kotoran, dia akan keluar dari Madinah lalu membuang kotorannya di sana. Ditanya sama muridnya, loh kenapa kok antum ini setiap pengen membuang hajat, kenapa kok keluar dari Madinah? Kata Imam Malik, wallahi aku malu, itu. Aku malu jika seandainya aku membuang kotoran dan di sana dulunya Rasulullah pernah berjalan dengan kakinya. Sallallahu alaihi wa sallam.
Beliau adalah muhaddis. Muhaddis itu guru hadis. Bahasanya itu yang suka memberi hadis pada murid-muridnya. Setiap hari beliau memberi hadis pada murid-muridnya. Dan setiap beliau akan mengucapkan satu hadis, beliau mandi dulu, mandi bersih-bersih semua, memakai pakaian terindahnya, lalu memakai sorbannya, baru duduk di depan murid-muridnya. Baru duduk di depan murid-muridnya. Suatu ketika, qala Imam Malik berkata, an ustadi, dari ustadku, an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah kaza. Rasulullah berkata seperti ini. Tiba-tiba dalam tengah-tengah hadisnya beliau berkeringat pucat. Mukanya merah, berkeringat. Lalu tidak lama beliau diam, lalu dilanjutkan lagi sampai sempurna hadis itu. Lalu seorang muridnya dipanggil, wahai muridku, kemarilah, lihat ada apa di belakang punggungku ini. Lalu kemudian Imam Muhammad Malik melihat, orang murid dari Imam Muhammad Malik ini melihat di belakang punggungnya Imam Malik, ternyata ada kalajengking yang sudah menyengat 17 kali di punggungnya Imam Malik. Lalu berkata si murid ini, wahai guru, kenapa kau tidak ngomong dari awal? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu berkata, wahai guru, wahai imam, kenapa kau ini tidak ngomong dari awal kalau engkau sudah tersengat? Dari pertama kali dia menyengat, kenapa kau tidak ngomong dari awal? Kata imam, aku malu katanya. Aku malu aku memotong hadis Nabi Muhammad karena hanya dengan sengatan kalajengking. Biarkan 17 kalajengking itu. Kita bayangkan kita orang sholat. Nah, kita orang sholat ada nyamuk lalat, kita sudah ribut. Setelah kita pukul nyamuk itu, tidak tenang, sholatnya tidak tenang. Ini Imam Muhammad Imam ini ngomong hadis Rasulullah. Kita orang ini yang mukalama sama Allah masih bisa urusan sama lalat, sama nyamuk. Di mana kita, di mana beliau, istilahnya begitu. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, cabut tombak ini ketika aku sholat, sehingga beliau tidak terasa ketika dicabut. Betul? Itu yang beliau lakukan. Kita bilang ini, ada yang orang yang ngomong gini, iya itu Imam Maksum katanya. Imam Maksum, kita orang dia tidak mungkin lah meniru beliau. Ayo, Imam Malik, iya dia kan zamannya beda sama kita orang, ya tidak mungkin lah kita meniru beliau. Jangan pernah ngomong gini. Karena kenapa? Karena kita orang ini kenapa kok ngomong mereka ini orang-orang khoyal, orang-orang yang kita anggapnya mereka ini khoyal. Kenapa? Kita tidak pernah mencoba, tidak pernah mengamalkan. Coba antum coba sedikit, amalkan, antum akan tahu maknanya, antum akan tahu kelezatannya, antum akan tahu bagaimana menjadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Karena apa? Masalahnya kita tidak pernah nyoba. Al-Fakir mau cerita, ini bukan di zamannya orang-orang terdahulu, di zaman ini, baru-baru ini di Pondok Yapi. Ada salah satu ustadz, Anda tidak perlu menyebutkan ustadznya, karena kalau Anda sebut pasti Anda tahu semua. Insya Allah kebanyakan dari Anda tahu. Suatu ketika Anda mau cerita ini, ustadz ini di dalam mobil, masuk dalam mobil, lalu kemudian ada salah satu ustadz lagi menghampiri mobil itu untuk mukalama, untuk ngomong sebentar atau urusan apa, lalu dibuka lagi pintunya oleh ustadz ini. Beliau ngomong sebentar, tidak lama, apa yang dilakukan ustadz ini? Sudah selesai percakapannya, kembali lagi orang ini, ustadz ini kembali lagi sambil menutup pintunya, menutup pintu mobil. Jegrek, tidak lama sampai beliau sudah agak menjauh, tidak terdengar suara kita orang. Beliau membuka pintunya, ternyata tangannya berdarah. Kita bilang kaget, loh, kenapa kok tidak ngomong dari awal? Kok bisa menahan kayak gini? Kata anak. Iya, anak takut. Kalau anak teriak waktu dia menutup pintu itu, anak teriak kesakitan, anak takut dia kan tidak enak sama anak, dan dia akan meminta maaf sama anak. Allah.
ajil farjun. Ini bukan di zaman mereka. Zaman kita orang ada orangnya masih ada. Masih ada orangnya dan anak lihat sendiri pakai matanya sendiri. Ini istilahnya kalau kita orang ngomongin ada orang bisa terbang, ada orang bisa segala macam, kita percaya. Tapi itu hanya gambaran karomah. Yang ini hakikat karomah ini orang seperti ini, orang yang bisa membuka atau orang yang bisa menghilangkan kebiasaannya yang biasanya kita orang kalau kesandung bilang aduh atau apapun itu, ini bisa dia tahan dengan keadaan seperti itu, berdarah-darah tangannya. Ini sudah hakikatnya seperti ini. Kok bisa orang zaman ini? Ya bisa, karena mereka mencoba untuk tazkiyatun nafs. Untuk apa? Ya amalan-amalan itu dicoba. Seperti apa? Tutup dari maksiat, tutup mata, tutup telinga, segala macam dari maksiat, atau akan merasakan kelezatannya. Kita orang tidak perlu ngomong panjang lebar. Ini adalah ilmu amali. Sekali lagi anak sudah ngomong dari awal, ini ilmu amali. Percuma kalau kita orang ngomong panjang lebar, kalau tidak antum amalkan, percuma. Jadi kita orang harus amali, harus ngamalkan biar apa? Biar kita tahu kelezatannya. Biar kita orang bisa mencoba, bisa merasa betul tidak itu kisah-kisah itu. Kalau antum sudah mencoba mengamalkan, antum akan merasakan sendiri lezatnya dekat dengan Tuhan, lezatnya menghamba dengan Allah, lezatnya itu bermunajat di malam hari bersama Allah. Selama ini kita orang terhindar dari itu, kenapa? Kita tidak pernah coba untuk membersihkan hati, sehingga di malam hari kita orang jarang yang bisa menangis. Kenapa? Karena kita orang belum membersihkan hati sebenarnya. Kalau kita membersihkan hati, itu akan merasa kelezatan yang paling lezatnya, yaitu apa? Bermunajat sama Allah. Ini yang diirikan oleh setiap muluk, kata syair. Hal ini dibuat iri oleh setiap raja-raja. Kalau kita orang ngomongin raja, berarti dia nikmat itu sudah ada lagi. Raja ini, nikmatnya dia punya kedudukan, dia punya harta, segala macam. Tapi ini nikmat seperti ini akan diirikan, akan dibuat hasut oleh raja-raja. Nikmat apa? Bermunajat kepada Allah, bisa menangis sama Allah. Kita harus seperti itu. Al-Fakir nasihatnya terakhir, sudah ini terakhir 3 saja. Cinta antum, jadikan hati antum ini penuh cinta. 1, jadikan hati antum ini penuh cinta dan sebarkan cinta itu. Yaitu jangan dibuat antum, sebarkan cinta itu. Jangan ada orang yang tidak ada lagi sudah orang yang marah-marah sama orang yang gara-gara suatu hal yang tidak cocok sama dia kemudian menjauhi orang itu. Tidak, sebarkan cinta ini. Antum punya cinta, antum adalah pecinta. Ayyuhal muhib, antum adalah orang pecinta. Buatlah hati antum mencintai dan sebarkan. Saling salam, saling mengucapkan salam, saling menyapa. Tidak ada lagi sudah yang putus-putusan hubungan. 1. Kemudian yang kedua, saling menasihati. Kita bukan maksum. Kita orang butuh sama orang lain untuk menasihati kita orang. Jangan antum merasa, jangan anak sebenarnya. Anak merasa risih karena yang menasihati anak adalah anak kecil contohnya. Anak terus merasa risih. Tidak, itu salah. Pecinta Muhammad wa ali Muhammad tidak ada begitu-begituan. Pecinta Muhammad wa ali Muhammad siap diberi nasihat oleh siapapun itu. Entah itu orang lebih kecil umurnya atau lebih rendah atau lebih sedikit uangnya, tidak apa-apa. Tidak ada gitu-gituan. Kita harus menerima nasihat dari siapapun dan saling sebarkanlah nasihat. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang tidak merugi ini orang-orang kayak gini. Semua orang itu merugi kata Allah, kecuali orang kayak gini. Apa? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusri. Semua manusia semuanya rugi. Illa, kecuali apa ya Allah? Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau kebenaran dan sering menasihati dengan kesabaran. Ada musibah atau datangi orang yang kena musibah. Begitu. Jadilah itu benar-benar pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Ketiga, saling peduli sama satu sama lain. Ini ya, saling peduli satu sama lain. Kita percuma kita orang demo-demo, Al-Fakir sendiri tidak melarang itu demo-demo Palestina. Atau demo-demo lah. Tapi ketika kita berdemo, lihatlah ada tidak orang sekitar kita yang masih belum sejahtera.
ketika masih ada yang belum sejahtera, itu dulu. Kenapa harus jauh-jauh ke Palestina atau harus jauh-jauh ke Surabaya atau kemanapun untuk berdemo, sedangkan tetangga itu masih kelaparan? Ini yang harus kita orang kuatkan dulu. Kalau bisa setiap ada acara-acara, jangan kita orang beli makanan atau beli kulinernya dari orang luar. Kita orang ini, ikhwan-ikhwan ini ada juga yang jual kuliner, ada juga yang jual makanan. Masalah properti, jangan nyari tukang di luar, cari dari kita orang, biar kita orang ini uangnya tidak keluar menguntungkan orang yang di luar, untungkanlah orang yang di dalam kita orang sendiri, di dalam komunitas kita orang sendiri. Jangan, ini adalah suatu bentuk kepedulian kita orang sama-sama, sesama kita. Karena kalau kita orang, walaupun beda, enggak ini lebih mahal kalau di bulan, hatta lebih mahal, enggak apa-apa. Enggak, tempatnya lebih jauh, hatta lebih jauh enggak apa-apa. Datangi. Apa? Dengan niat apa? Dengan niat membantu pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Kalau aku sudah mencintai orang yang mencinta Muhammad wa ali Muhammad, jannah tempatnya, enggak usah nanti. Surga tempatnya itu. Kok aku saling membantu? Karena kita orang ini di dunia ini bukan banyak-banyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala bersabda, bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Atau salah? Ahsanu, bukan aktsaru. Makanya kata Allah bukan aktsaru amala, bukan banyak-banyak amal. Antum ini diadakan dengan dunia dan akhirat ini bukan banyak-banyak sholat, bukan banyak-banyak puasa, bukan banyak-banyak apapun itu ibadah-ibadah itu, bukan itu. Bukan ya belum ayyukum aktsaru amala, bukan. Tapi ahsanu amala, yang mana yang lebih baik amalnya dari kita orang ini, itu yang dianggap sama Allah, bukan banyak-banyak sholatnya. Jadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad saling peduli, saling cinta, sebarkan cinta, saling terima nasihat. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan Al-Fakir sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ustaz Al-Fakir mohon maaf jika mungkin salah-salah, tolong diingatkan. Mohon maaf sama antum semua. Akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi malam ini adalah malam ke-9, malamnya Aliyul Akbar. Malamnya Aliyul Akbar, ikhwan. Malam ketika syair berkata, ajmalu minka la tarahu aina. Ngomong tentang Rasulullah. Ya Rasulullah, yang lebih jamil, yang lebih indah darimu itu tidak ada sama sekali. Hatta Yusuf, paling indah di bumi ini engkau ya Rasulullah. Ajmalu minka la tarahu aina, tidak pernah dilihat oleh mata-mata yang lebih indah darimu ya Rasulullah. Dan ini yang kita peringati malam hari ini adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Muhammad orang asbahul khalqi bi rasulillahi khuluqan wa khalqan wa mantiqan. Ketika mantikon Allah berkata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti Aliyul Akbar juga begitu. Mirip dengan Rasulullah. La yantiqu 'anil hawa. Tidak pernah dari hawa nafsunya beliau ngomong. In huwa illa wahyu yuha. Ketika kita ngomong khuluq akhlak, Aliyul Akbar mirip dengan akhlaknya Rasulullah. Apa kata Allah? Fa innaka, kata Allah, la'ala khuluqin azim. Engkau ada dalam akhlak yang sangat agung, kata Allah. Maka Aliyul Akbar pun seperti itu. Khalqa secara wajah kayak tadi syair bilang apa? Wa ajmalu minka la tarahu aina. Lebih indah darimu tidak ada lagi. Maka Aliyul Akbar pun seperti itu. Sehingga suatu ketika seorang Yahudi di malam hari bermimpi Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah, tiba-tiba keesokan harinya mendatangi rumah Imam Husain. Ya Aba Abdillah, naam, apa yang kau inginkan? Ya Aba Abdillah, semalam aku melihat kakekmu, aku melihat jaddat Rasulullah, aku melihat kakekmu Rasulullah. Lalu kata Imam, maukah ku perlihatkan padamu seseorang yang mirip dengan yang kau lihat di dalam mimpi? Ya red ya Imam, sangat kuinginkan wahai Imam, kata orang Yahudi. Nah, panggillah Aliyul Akbar. Dipanggil Aliyul Akbar dan diceritakan Aliyul Akbar dalam keadaan ubarqo. Ubarqo itu memakai cadar. Untuk apa?
Ibunya Laila menutupi wajah beliau dengan cadar agar apa? Agar tidak ada orang hasut sehingga ingin menyakiti dirinya. Karena beliau keindahannya sangat indah sekali. Lalu kemudian ta'al wahai Ali. Ali Akbar masih kecil ketika itu. Lalu kemudian dibuka oleh ayahnya Al-Husain, cadarnya Imam. Inikah yang kau lihat di mimpi? Lalu kemudian Uhmiya alaihi. Yahudi ini melihat Ali Akbar seperti itu, pingsan tiba-tiba. Jangan kaget atau ada orang pingsan gara-gara seperti ini. Kita orang ini sering ada berita orang pingsan gara-gara tim bolanya kalah. Kita orang tidak kaget. Ada tim bolanya kalah dia pingsan. Ada artis yang dia sukai mati terus dia pingsan. Ada juga banyak. Bahkan ada satu komik ini karakter komiknya mati. Di komik ini bayangkan, di komik nyata orangnya mati, dia ikut bunuh diri. Bayangkan, jangan ribut sama ini. Apalagi orang yang pingsan, Yahudi pingsan gara-gara melihat Ali Akbar. Pasti ada pingsan orang Yahudi. Lalu kemudian dibangunkan beberapa saat oleh Imam. Dibangunkan oleh Imam lalu berkata, Imam, apa yang kau lihat? Wah itu jaddan. Aku melihat kakekmu. Ini Rasulullah ini. Milik Rasulullah. Kata seorang imam ini, Imam Husain berkata, bayangkan ini putramu, Ali Akbar ini adalah putramu. Bayangkan ini adalah putramu. Lalu kemudian dia dalam perjalanannya tertusuk duri. Apa yang kau lakukan? Wallahi ya Imam, amut Ali, aku akan mati kalau melihat putra yang mirip dengan kakekmu ini kesakitan sedikit. Aku sungguh akan mati wahai Imam, tidak kuat aku lihat ini. Wahai Yahudi, lihatlah, kelak di hari itu, di hari Asyura, putraku ini akan terpotong-potong tubuhnya. Bayangkan itu. Kemudian dia menangis lagi, ya Imam ya Husain, julurkan tanganmu ya Imam. Lalu Imam menjulurkan tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara Ali Akbar, keindahan Ali Akbar. Maka itu sekarang adalah malamnya Ali Akbar. Maka kita sama-sama memperingati dan bergabung atas ini. Sebelumnya kita mulai, kita berselawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Seorang ayah punya Muhammad di keluarganya, punya orang yang sangat mirip dengan Rasulullah, sangat mirip suaranya dengan Rasulullah, sangat mirip akhlaknya dengan Rasulullah, lalu diajukan ke medan perang, maka sangat berat hati seorang ayah itu. Mungkinkah jika kita mempunyai anak itu mirip dengan Muhammad, dengan Rasulullah, lalu kita korbankan dia? Sungguh berat hati seorang ayah itu. Bagaimana hati Al-Husain ketika itu? Bagaimana hati Al-Husain ketika mengorbankan alinya? Bagaimana hati Aba Abdullah? Ya Aba Abdullah, malam ini adalah malam Tasu'a, malam ke-9 wahai Aba Abdullah. Hari-hari ini sebentar lagi telah tiada wahai Aba Abdullah. Wahai Aba Abdullah, dalam setahun penuh wahai Abdullah, di bulan Muharram ini adalah bulan kesedihan wahai Aba Abdullah. Tapi menurut kami ini adalah bulan yang paling lezat bagi kami wahai Aba Abdullah. Kami bisa menangisimu ya Husain. Jangan kau haramkan kami ya Allah untuk bisa menangisi Husainmu ya Allah. Ya Aba Abdullah, kami di sini datang ya Aba Abdullah untuk berkabung atas musibahmu ya Husain. Sukainah putri Imam Al-Husain meriwayatkan di waktu hari Asyura, ayahku sakaratul maut 3 kali. Di kali pertama ketika Aliul Akbar meminta izin untuk berperang pada ayahnya. Ketika semua sahabat-sahabat Al-Husain telah tiada, Aliul Akbar maju meminta izin kepada ayahnya Al-Husain. Lalu berkata, ya Abah, ya Husain, izinkanlah aku untuk berperang wahai Husain. Aku ini dari putramu yang pertama kali untuk berperang. Izinkan aku untuk memerangi mereka. Lalu bayangkan, dada Al-Husain terasa sesak sebagaimana orang yang punya penyakit. Beliau mencari-cari udara dalam paru-parunya tapi tidak bisa. Beliau mencari udara, tiba-tiba dada Al-Husain terasa sesak. Kemudian Al-Husain terjatuh.
itu pertama kalinya aku melihat ayahku Sakrul Maut. Dia mencari udara, akan tapi tidak bisa karena Ali Akbar meminta izin kepadanya. Lalu kemudian Ali Akbar berperang dengan perang yang gagah berani. Perangnya seorang pemuda, lalu berkata, "Intum kiruni, jika kalian tidak mengetahuiku, fa'ana Ali, aku adalah Ali. Fabillahi, demi Allah, aku akan membela kakekku, aku akan membela kakekku Rasulullah, aku akan membela agama kakekku Rasulullah, dan aku akan membela ayahku Al-Husain." Lalu kemudian beliau berperang yang gagah berani. Kemudian ibundanya keluar dari kemah melihat Ali Akbar berperang, akan tetapi penglihatannya jauh. Beliau, Sayyidah Laila, melihat kepada Al-Husain. Ketika Al-Husain wajahnya mantap untuk melihat Ali Akbar, maka dalam pikiran Laila bahwasanya Ali Akbar tidak terjadi apa-apa kepadanya. Sampai Ali Akbar berperang dengan gagah berani. Kemudian ada seorang yang sangat tinggi besar menghadapi Ali Akbar. Lalu kemudian tiba-tiba wajah Al-Husain berubah menjadi pucat. Ketika itu Sayyidah Laila ibunda Ali Akbar melihat wajah suaminya pucat, lalu berkata, "Ya Husain, ya Aba Abdillah, apakah sesuatu yang buruk terjadi pada putraku Ali?" Lalu kemudian, "Belum, wahai Laila. Ketahuilah, tapi aku takut kepadanya, wahai Laila. Dia sekarang sedang menghadapi seorang yang tinggi besar, seorang yang sangat kuat, yang sangat ditakuti di kaumnya, wahai Laila. Wahai Abu Abdullah Husain, jika engkau hatimu takut, lalu bagaimana dengan hatiku, wahai Husain?" Lalu mendengar itu, Sayyidah Laila kemudian pingsan, lalu dibawa ke kemahnya. Kemudian setelah itu berperang dengan gagah berani. Tiba-tiba Ali Akbar datang membawa kepala orang yang tinggi besar itu, lalu berkata, "Wahai ayahku ya Husain, inilah orang yang ditakuti oleh semua orang ini. Sekarang dia telah membunuh kepalanya ini sebagai hadiah untukmu, wahai ayahku Al-Husain. Akan tapi ya Abah, aku minta satu hadiah kepadamu, wahai Abah, sebagai imbalan, wahai Abu Abdullah. Aku minta imbalan, wahai Abu Abdullah. Wahai putraku ya Ali, apakah yang kau inginkan sebagai imbalanmu?" "Wahai ayahku, aku hanya ingin air, ayah. Aku kehausan, wahai ayahku. Wahai anakku ya Ali, bagaimana aku menemukan air? Ayahmu ini juga kehausan. Wahai ayah, wahai putraku Ali, kemarilah wahai Ali, hisaplah lidahku ini ya Ali. Hisaplah lidahku ini. Mungkin ada setetes air yang bisa melegakan dahagamu." Lalu kemudian Ali Akbar, "Wahai ayah, aku akan kembali berperang, aku akan kembali berperang, wahai ayah." Lalu kata Al-Husain, "Jangan wahai Ali, jangan wahai Ali. Engkau berpamitanlah engkau kepada ibundamu, berpamitanlah engkau kepada ibumu, wahai Ali, kembalilah ke kemah." Kemudian Ali Akbar kembali ke kemah, memanggil-manggil ibunya dalam keadaan pingsan. "Wahai Ummah, ini Alimu, wahai Ummah. Aku tidak kenapa-kenapa, wahai Ummah. Aku telah membunuhnya, wahai Ummah. Wahai Ummah, bangunlah, wahai Ummah. Janganlah engkau tertidur seperti ini, wahai Ummah. Ini adalah Alimu, ya Ummah." Lalu kemudian dalam keadaan beliau membangunkan ibundanya, tiba-tiba beliau mendengar suara dari ayahnya Al-Husain, "Hal min nasirin, hal min nasirin, yansuruni, hal min nasirin, yansuruni. Adakah yang mau menolongku?" Al-Husain berteriak. Lalu kemudian Ali Akbar bangun, "Labbaika ya Abah, labbaika ya Husain, labbaika ya ayah. Aku memenuhi panggilanmu, wahai ayah. Aku akan berperang, wahai ayah." Lalu kemudian sebelum berangkat berperang, Ali Akbar membisikkan sesuatu ke telinga ayahnya Al-Husain. Lalu kemudian beliau berangkat berperang. Setelah itu Al-Husain menangis mendengar itu.
Lalu kemudian Sayyidah Zainab bertanya, wahai Abu Abdullah, wahai Husain, aku melihat Ali Akbar berbicara kepadamu, lalu kemudian air matamu tak terbendung, engkau menangis, apa yang dikatakannya wahai Abu Abdullah? Wahai Zainab, saudaraku, yang dikatakan Ali sungguh menyakiti hatiku, sungguh aku dibuat pecah hatiku oleh perkataannya. Apa yang dikatakannya wahai Abu Abdullah? Dia berkata, wahai Abah, aku tinggalkan ibuku pingsan wahai Abah. Aku tinggalkan sang ummah pingsan wahai Abah. Aku titipkan ummahku kepadamu ya Abah. Lalu kemudian Ali Akbar berperang dengan gagah berani. Akan tapi seorang dari belakang memukul ke kepalanya, sehingga Ali Akbar terjatuh, tergeletak tak berdaya. Seseorang mengeroyoknya, menyayat-nyayat tubuhnya. Lalu beliau berteriak, "Adrikni ya Aba ya Husain, adrikni ya Husain, tolong aku ya ayahku." Kemudian Al-Husain mendatangi Aliul Akbar. Lalu kemudian melihat Aliul Akbar, sebentar tersenyum, sebentar lagi menangis. Wahai putraku, wahai Ali, kenapa engkau tersenyum? Lalu kenapa engkau menangis? Wahai ayahku, lihatlah wahai ayah, aku tersenyum wahai ayah, karena sekarang rasa hausku telah tiada wahai ayah. Aku sekarang tidak merasa lagi kehausan wahai ayah. Wahai ayah, ini adalah kakekku Rasulullah memberikanku air dari tangan sucinya ya ayah, sehingga aku tidak merasa lagi kehausan wahai ayah. Lalu wahai ayah, aku juga melihat kakekku Ali bin Abi Thalib di sana wahai ayah. Aku juga melihat pamanku Al Hasan Al Mustafa di sana wahai ayah. Akan tapi wahai ayah, aku menangis wahai ayah. Kenapa engkau menangis wahai putraku? Apa yang terjadi wahai putraku? Mengapa engkau menangis wahai ayahku? Aku menangis wahai ayah, karena aku melihat ibundamu wahai ayah. Aku melihat Sayyidah Fatimah Zahra memukul-mukul kepalanya wahai ayah, lalu berkata, wah Husainah, wah Husainah, oh putraku, wah Husainah. Lalu kemudian Ali Akbar memejamkan matanya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Imam ya Husain, ya Aba Abdullah ya Husain, ya Aba Abdullah ya Husain, ya Aba Abdullah ya Husain, sebentar lagi harimu wahai Aba Abdullah. Jangan kau haramkan kami ya Aba Abdullah untuk bisa menangisimu ya Husain. Ya Aba Abdullah, berikanlah kami taufik untuk selalu menangisimu ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdullah, lihatlah kami wahai Aba Abdullah. Kami di sini wahai Aba Abdullah, menangis berkabung karena musibahmu wahai Aba Abdullah. Lihatlah wajah-wajah kami wahai Aba Abdullah. Lihatlah semua yang telah mensukseskan acara ini. Ini adalah acaramu ya Husain. Wahai Aba Abdullah, kami tahu wahai Aba Abdullah, engkau adalah orang yang paling tahu balas budi wahai Aba Abdullah. Ada orang yang mengerahkan tenaganya untukmu ya Aba Abdullah. Ada orang yang mengerahkan waktu-waktunya untukmu ya Husain. Balaslah mereka semua ya Aba Abdullah. Ada orang yang mengatur-ngatur sandal hanya untuk pecintamu ya Aba Abdullah. Sandalnya para pecinta mereka aturkan posisinya ya Aba Abdullah. Balaslah mereka semua sekecil apapun ya Husain. Ya Aba Abdullah, kami ingin wahai Aba Abdullah, kami ingin bisa menziarahimu ya Aba Abdullah. Wahai Aba Abdullah, panggillah kami untuk bisa menziarahimu. Panggillah kami wahai Aba Abdullah, kami ingin sekali menziarahimu ya Husain.
kami rindu ya Husain, kami ingin meratap ya Husain di pusaramu ya Abu Abdillah. Ya Husain, begitu beratnya musibahmu ya Abu Abdillah. Putramu terbunuh ya Abu Abdillah. Aliul Akbar yang sangat mirip dengan Rasulullah pun kau korbankan ya Husain. Apa yang tak kau korbankan ya Abu Abdillah? Semuanya kau korbankan demi kami ya Husain. Maka kami di sini ya Husain, kami ingin mengaku wahai Abu Abdillah, kami adalah pendosa. Kami penuh dosa ya Abu Abdillah. Kami sering membuat ibundamu Fatimah Zahra menangis karena perlakuan kami ya Husain. Padahal sudah kau korbankan semuanya demi kami ya Abu Abdillah. Kami sering melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah sehingga membuat ibundamu Fatimah Zahra menangisi perlakuan kami ya Husain. Maafkan kami ya Abu Abdillah. Maafkan kami ya Husain. Maafkan kami ya Abu Abdillah ya Allah. Kami minta ampunan kepadamu ya Allah. Ya Allah, demi Al-Husain ya Allah, kami minta pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, ighfir dhunubana ya Allah. Ighfir dhunubana ya Allah. Iqdi hawaijana ya Allah. Demi Al-Husain ya Rahman, demi Al-Husain ya Rahim, kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, berilah kami taufik untuk bisa menziarahi Al-Husain ya Allah. Berilah kami taufik untuk bisa mendapat syafaat Al-Husain ya Allah. Berilah kami taufik untuk bisa mendapat kecintaan pada Al-Husain ya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shfi mardana ya Allah, yang sakit di antara kami ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Yang sakit di antara kami, angkat penyakitnya ya Allah. Jangan biarkan diri kami yang sakit ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang telah tiada ya Allah, maka kumpulkanlah mereka semua ya Allah bersama Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Kumpulkanlah mereka semua bersama Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, kumpulkanlah mereka semua bersama Muhammad wa ali Muhammad. Yang telah tiada ya Allah, yang masih ada ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah. Panjangkanlah umur-umur mereka ya Allah, sehingga kami bisa mendapatkan manfaat dari mereka semua ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatnya ya Allah. Bantu mereka semua ya Allah. Permudahkanlah urusannya ya Allah. Bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kfina syarral ashrar, kaidal fujjar, tawariqal laili wan nahar, bi Muhammadin wa alihi al-athhar, ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain.
hajat pasti terkabul. Ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain. Sayyidah Laila, Ibunda Ali hanya melihat raut wajah Al-Husain sebagai isyarat putranya masih selamat. Hingga saatnya Ali pun berjumpa dengan seorang yang kemampuannya sebanding dengan 1000 pasukan. Sekarang Laila melihat Al-Husain, wajahnya berubah memerah, pertanda khawatirkan putranya. Ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain. Dengan perkasa Ali pun membawa kepala musuh yang ditaklukkannya kepada ayah yang sempat merisaukannya. Wahai ayahku, inilah sang kufar yang membuatmu menjadi gusar. Kini tubuhnya telah terlempar. Sekarang berilah hadiah untukku sebagai imbalan darimu. Tetes air hancurkan musuhmu. Ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain. Maulana Husain ini mendengar suara Al-Akbar yang telah terkapar di depan musuh dan tubuhnya yang bergetar. Wahai ayahku, berikanlah aku seteguk air untuk hilangkan hausku, kan ku singkirkan musuh-musuhmu. Kemari putraku, hisaplah lidahku, hilangkan haus dahagamu di dalam surga nanti. Ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar.
Muhammad wa ali Muhammad. Jeddah Zainab dalam kemah Jeddah dengan tubuh lemah Jeddah tak henti musibah Husain berumur darah dengan kafan tanah Jeddah Zainab dalam kemah Jeddah dengan tubuh lemah Jeddah tak henti musibah Husain berumur darah dengan kafan tanah Zainab dalam kemah Jeddah dengan tubuh lemah Jeddah tak henti musibah Husain berumur darah dengan kafan tanah Jeddah tak henti mereka siksa anak yatim membakar tenda di dalamnya Ali tak henti mereka siksa anak yatim membakar tenda di dalamnya Ali kakekku mengadu atas musibah ini kakekku mengadu atas musibah ini Jeddah Zainab dalam kemah dengan tubuh lemah tak henti musibah Zainab Jeddah Zainab dalam kemah dengan tubuh lemah tak henti musibah Zainab ya Husain 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 Zainab dalam kemah Jeddah dengan tubuh lemah Jeddah tak henti musibah Husain berumur darah dengan kafan tanah Jeddah Haidar anakmu terkapar Haidar dengan menahan lapar Haidar kemahnya terbakar diperlakukan kasar oleh para kufar Haidar tak cukup mereka hina putri Nabi dengan mencabuk tubuh mulia suci tak cukup mereka hina putri Nabi dengan mencambuk tubuh mulia suci ayahku berduka atas Zainabmu kini ayahku berduka atas Zainabmu kini Haidar anakmu terkapar dengan menahan lapar kemahnya terbakar Haidar Haidar anakmu terkapar dengan menahan lapar kemahnya terbakar Haidar ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain
Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Jeddah, Zainab dalam kemah Jeddah, dengan tubuh lemah Jeddah, tak henti musibah Husain berlumur darah, dengan kafan tanah Jeddah. Yang mencekik Zahra, antingnya ditarik dengan lidah tergigit, tahan rasa sakit Zahra. Dengan gamis putih yang berubah merah, Zahra menuntut darah di Karbala. Dengan gamis putih yang berubah merah, Zahra menuntut darah di Karbala. Bundaku menanggung dari duka nestapa, bundaku menanggung dari duka nestapa. Zahra rupanya menjerit, aus yang mencekik, antingnya ditarik. Zahra, Zahra rupanya menjerit, aus yang mencekik, antingnya ditarik. Zahra, Ya Husain, 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 Ya Husain. Jeddah, Zainab dalam kemah Jeddah, dengan tubuh lemah Jeddah, tak henti musibah Husain berlumur darah, dengan kafan tanah Jeddah. Husain, Sukaina menangis. Husain, hati yang teriris. Husain, tragedi nan tragis oleh penguasa sadis, dengan pukulan bengis. Husain, Husain, duhai Zainab putri Ali yang tercinta, bersabarlah karena ini musibah. Duhai Zainab putri Ali yang tercinta, bersabarlah karena ini musibah. Abangmu kini mencapai syahadah, abangmu kini mencapai syahadah. Husain, Sukaina menangis, hati yang teriris, tragedi nan tragis. Husain, Husain, Sukaina menangis, hati yang teriris, tragedi nan tragis. Husain, Ya 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 Husain. Jeddah, Zainab dalam kemah Jeddah, dengan tubuh lemah Jeddah, tak henti musibah Husain berlumur darah, dengan kafan tanah Jeddah. Jeddah,
Muhammad.